Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Apa kabar kalian pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harap semoga kalian di sana masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kedua, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 3. Namun sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ustazah, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah pernah pelajari tentang energi alternatif. Nah, masih ingatkah kalian apa arti dari energi alternatif? Iya, benar. Energi alternatif sama artinya dengan energi cadangan. Nah, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Ternyata penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara yang paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan buka buku tematik halaman 102 sampai 103. Bacalah teks yang berjudul Ayo Hemat Energi. Nah, setelah kita membaca teks tadi, maka mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu menghemat energi? Ya, tentunya agar energi yang ada di sekitar kita tidak mudah habis. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Yaitu mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran air saat sudah penuh, kemudian jika bepergian yang jaraknya jauh dekat dari rumah, sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, dari teks tadi kita bisa melihat bahwa menyalakan televisi sepanjang hari itu merupakan tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Kemudian menyalakan lampu di siang hari dan tidak mematikan keran air yang sudah penuh. Pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Ya, tentunya kita harus menghemat energi. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu dilakukan untuk menghemat energi? Ya, berikut ini adalah contoh peta pikiran apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Nah, misalkan menggunakan air secukupnya. Kemudian mematikan pompa air jika tidak digunakan. Kemudian mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Kemudian gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Ya, maksudnya ketika kita mau pergi ke pasar, ya kita bisa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya, misalkan ibu atau kakak. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, sekarang coba mari sama-sama kita mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bisa menuliskan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang sudah kita temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kita juga bisa melakukan wawancara atau bertanya kepada ketua RT
atau mungkin warga yang ada di sekitar lingkungan kamu. Nah, berikut ini adalah contoh fakta-fakta yang bisa kita temukan. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Kemudian, ada juga yang tidak mematikan lampu ketika hendak tidur. Kemudian ada juga yang menggunakan air secara berlebihan. Nah, dari fakta yang kita sudah temukan, maka kita kelompokkan hal apa saja yang sudah baik dan hal apa yang belum baik. Dari fakta tadi, hal yang sudah baik adalah contohnya mematikan lampu di siang hari. Kemudian hal yang belum baik seperti tidak mematikan lampu ketika hendak tidur, kemudian penggunaan air secara berlebihan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai menghemat energi, sekarang perhatikan lagu berikut yang berjudul Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kalian harus ketahui bahwa tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Dari lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia, temponya adalah andante. Nah, maksudnya ketika kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia itu ya berarti temponya lambat. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini? Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada kedua orang tuanya atau boleh juga langsung bertanya kepada Ustazah. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.